al-fawzul 'adzim. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Setiap kita dalam proses perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama yang harus dilalui seorang hamba ketika ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah pintu taubat. Oleh karenanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Di tengah masyarakat kita menemukan ada orang-orang yang mengatakan, saya sudah wusul kepada Allah, saya sudah dekat kepada Allah, saya adalah ahli taubat. Pernyataan ini perlu kita buktikan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulama besar Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, man idda'a ma'allahi halan, barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya ahli ibadah, orang saleh, orang yang telah sampai kepada Allah, ahli ma'rifat, thumma zaharat minhu ihda khamsin, kemudian kelihatan dari perilakunya sehari-hari salah satu daripada 5 hal ini, fahuwa kadzdzabun maslubun, maka dia dianggap orang yang dusta, seorang yang jelek akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Apa daripada 5 hal tersebut yang dikatakan orang itu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, irsalul jawarih fi maksiatillah. Orang ini yang mengaku ahli taubat, ahli ibadah, orang soleh, tapi anggota tubuhnya mudah banget melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya mudah maksiat, lisannya mudah berbuat dosa, perutnya mudah makan yang subhat dan haram, dan hatinya selalu kotor dengan rasa dengki kepada sesamanya. Atau dalam ibadah dia merasa mulia, ada muatan riya, ujub, dan takabur. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Padahal kita dianjurkan untuk betul-betul bisa menjaga anggota tubuh kita. Kita ajak mata kita untuk takut kepada Allah, kita ajak lisan kita untuk takut kepada Allah, kita ajak perut kita untuk takut kepada Allah, dan kita ajak hati kita untuk selalu hudur kepada Allah di dalam setiap napas kita dan di setiap langkah kita berjalan. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, man lam yamlik ainahu falaysa lil qalbi indahu qimah. Barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, tidak bisa ghadul basar, maka hatinya di sisi Allah hati yang rusak.
matanya tidak bisa melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak bisa dijaga daripada riba, namimah, dusta, dan perkataan-perkataan yang malayani. Waliyadzubillah. Orang-orang ini bukan ahli ibadah, tetapi dia sedang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulama mengingatkan kita semuanya, idza ma hamamta bin nutqi bil batil, kalau kita tidak bisa memilah ucapan-ucapan yang jelek yang biasa keluar dari mulut kita, ganti dengan tasbih kepada Allah, dengan banyak memuji kepada Allah, dengan banyak mohon ampun kepada Allah, dengan banyak membaca kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan ulama, daripada mulut kita ngomong yang kagak-kagak, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Yang kedua, orang yang mengatakan dia ahli ibadah tetapi watamatta'u, katanya watasannu'u tatta'ah, dalam ibadahnya dibuat-buat. Ketika sedang beribadah berhadapan dengan Allah, ya, raganya berhadapan dengan Allah, tapi hatinya selalu ada di rumahnya, hatinya selalu ada di kantornya, hatinya selalu ada di pekerjaannya, hatinya penuh dengan berkecamuk tentang dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man aqbala Allahi biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah dengan hatinya sempurna, khusyuk, hudur kepada Allah, aqbalallahu bi rahmati ilaihi, maka Allah akan sambut seluruh ibadah-ibadahnya. Allah akan terima seluruh ibadah-ibadah kita. Oleh karenanya ada dalam sebuah hadis disebutkan, idza kana qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah salat misalnya, tangannya mengangkat kedua tangan, hatinya berseru Allah Maha Besar, tetapi dalam salatnya dia teringat kepada yang lain-lain. Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, ila man taltafitu, kamu sedang menoleh ke siapa? Ahunaka dzatun, apakah di sana ada Rabb, ada zat yang lebih baik daripada aku? Kita tersadar dalam salat kita mulai khusyuk kembali. Kemudian datang lagi kita terkoda, hati kita melayang kemana-mana. Allah mengatakan lagi yang kedua kali, ya abdi ila man taltafitu, wahai hambaku, hatimu sedang condong kemana? Fokuslah beribadah kepadaku. Kita mulai khusyuk lagi dalam ibadah kita. Kemudian datang lagi gangguan yang ketiga. Ketika itu apa yang terjadi? Sarafallahu an wajhihi, Allah tinggalkan kita. Kita yang beribadah seharusnya merasakan ibadah kita penuh dengan makna munajat kepada Allah, merasakan annallaha wujudan hakikian, ada zat yang kita sembah. Tetapi hanya lisan kita saja yang mengatakan Allah Maha Besar. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kita semuanya, wailaka wailaka wa antal munafiq, celaka anda, anda sungguh orang yang munafik. Di mulut saja mengatakan Allah Maha Besar, tetapi di hatinya ada lagi yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kosong, hambar, tidak ada hudurnya kepada Allah, fa'aqbala, ketika ibadah kita bukan ikhlas kepada Allah, apa yang terjadi? Wa man kana marra wa marrah fallahu yarhamuhu waqtan ma. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita, ya, khusyuknya sebentar khusyuk, sebentar kagak.
ibadahnya mana ikhlas nanti kagak. Maka Allah pun demikian, hanya menoleh kepada kita sesekali saja, menurunkan rahmatnya kepada kita sesekali saja. Tetapi ketika hati kita bulat-bulat untuk Allah, Allah sambut kita dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya itu, fa'aqbala bijami wujuhil khalqi ilaihi. Allah buat seluruh makhluk hatinya cinta kepada orang-orang yang ibadahnya hatinya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, orang dikatakan dusta kepada Allah, tetapi dia mengaku ahli ibadah, adalah orang yang at-tab'u fi maksiatillah. Dia selalu doyan maksiat kepada Allah, kagak takut kepada Allah. Anggota tubuhnya selalu dibawa kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal umur kita terbatas, kehidupan kita terbatas, waktu kita terbatas. Panjang-panjangnya umur umat Rasulullah baina sittina wa sab'in. Makanya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya al-waqi'ah fi ahlillah. Orang yang mengaku dia ahli ibadah, orang soleh, tapi lisannya, perbuatannya songong, kurang ngajar kepada ahli Allah, kepada para alim ulama, kepada ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh, pada guru-guru kita. Mulut kita mudah banget mengejek, menghina para guru-guru kita. Ini tandanya orang-orang yang kadzdzab wa maslub indallahi subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota kita pun akan takut kepada Allah. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cintamu benar kepada Allah, maka Anda akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada hambanya juga hormat, kepada hambanya juga tidak menyakiti, karena hambanya adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah yang berbahagia, yang kelima, yang terakhir, jika ada orang yang mengatakan ahli ibadah, ya, tetapi dia adamul ihtiramil muslimin, kagak menghormati tetangganya, kagak menghormati, tidak menjaga baik orang-orang muslim, malah bikin onar di tengah masyarakat, bikin rusak nama tetangganya, dia adalah kadzdzabun wa maslubun indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang-orang pendusta yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Penutup khutbah singkat hari ini, marilah sama-sama kita terus mawas diri, tingkatkan rasa muraqabah dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kaki berjalan, langkah berjalan, napas tertarik, mata melihat, gerakan-gerakan tubuh kita, diamnya kita, hendaknya semua kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan Allah fi kulli waqtin wa di setiap saat. Nanti akan Allah berikan kepada kita mau'izah hasanah. Ketika kita ingin melakukan maksiat dan dosa, ada teguran-teguran, ada tanda-tanda Allah, ada kolam-kolam Allah yang mengiring kita, membawa kita yadulluna alal khair, selalu membimbing kita kepada Allah, membimbing kita melakukan hal-hal yang baik, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat, melapangkan hati kita untuk menerima nasihat,
Dan nasihat itu adalah fadlun wa ni'matun minallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur